Halo guys, kembali lagi bersama saya Bung Jasintus, channel official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19. Sekalipun hari ini kita sudah menjamu era new normal, sudah pasti harapan saya semoga kesiapan mental kita dalam menghadapi era new normal ini dalam keadaan baik-baik. Jadi di video kali ini guys semua, saya dengan kapasitas saya sebagai aktivis, ya, aktivis pemerhati masyarakat kecil, aktivis yang selalu ya meneriakan keadilan yang seadil-adilnya. Video kali ini saya cuman mau menepis kampanye media dalam menjamu konstelasi politik Pilkada Melaka 2020. Ya, mau menipis isu, bukan menipis isu sih, tapi menipis metode kampanye media yang membangun dikotomi politik yang sangat tidak demokratis, membangun terminologi politik yang sangat tidak humanis. Ya, artinya bahwa demokrasi adalah kekuasaan yang dimana dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu yang perlu kita pahami. Sebagai pemilih intelektual, sebagai pemilih yang cerdas, harusnya mengartikan secara komprehensif, harusnya mengartikan secara harfiah arti kata demokrasi. Sehingga kita jangan asbun saat menelurkan bahasa-bahasa politik, kalimat-kalimat politik. Saya berbicara sebagai pemuda, ya, yang dimana sudah sepatutnya sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, sebagai aktivis, harusnya memberikan pencerahan politik kepada masyarakat, ya, memberikan pencerahan politik kepada masyarakat, agar masyarakat mampu memilah, mampu mengartikan demokrasi secara harfiah. Jadi dari media kita membaca, ya, dari media-media sosial, baik di Facebook, WA, Twitter, Instagram, kita melihat ya namanya sosial media lah. Kita mengerti, kita pahami kalau sekarang kita berada pada era digitalisasi. Namun untuk menjamu kontestasi politik 2020, menurut saya kita belum terlalu dewasa dalam menyikapi pesta demokrasi yang akan kita tempuh. Ya, saudara-saudara semua, konten ini bukan berbaur politik, tapi saya cuma mau memberikan pencerahan politik, mau menipis metode kampanye, mau minimalisasi metode kampanye di sosial media. Ya, ada muncul terminologi politik, ada gerobak vs tronton atau sebaliknya, tronton vs gerobak. Loh, secara tidak sadar orang bisa tahu, orang bisa mengerti dengan kualitas politik kita, pemahaman politik kita. Bagaimana kita saudara dan saudari, satu daerah, satu suku, satu budaya, harus membeda-bedakan. Saudara-saudara yang saya hormati, pilihan politik itu boleh berbeda, tapi janganlah kita saling membeda-bedakan. Jadilah pemilih yang demokratis, jadilah pemilih yang cerdas untuk kemudian memberikan pencerahan politik kepada masyarakat awam. Nah, itu tugas kita sebagai pemilih intelektual, pemilih cerdas. Jadi tidak boleh saling mendiskredit satu sama yang lain, saling menyudutkan satu sama yang lain, antara kubu yang satu dan kubu yang satu, membangun dikotomi politik, membangun teknologi politik yang sangat-sangat tidak relevan dengan proses demokrasi. Hal itu yang perlu kita benahi agar kedepannya demokrasi di Melaka menjadi lebih berwarna, menjadi lebih bagus, ya. Karena orang citra Melaka itu akan naik, orang melihat daripada pesta demokrasinya. Dan siapa yang bisa mengharmoniskan citra Melaka? Ya kita, saya dan Anda semuanya. Jadi cobalah kita berpikir lebih bijak, kita berpikir lebih dewasa,
agar jangan saling membeda-bedakan sekalipun pilihan politik kita berbeda. Lebih anehnya lagi, saya juga seorang, bukan pengamat politik ya, saya bukan orang politik, tapi berbicara soal aktivis, berbicara soal mahasiswa aktivis, harusnya kita berada pada ruang di mana harus menetralisir ya, menetralisasi perbedaan-perbedaan politik ya, dengan tujuan apa? Untuk melangkah kita yang lebih bermartabat, melangkah kita yang lebih berbudaya, melangkah kita yang lebih harmonis ya. Mimpi kita, mimpi kaum muda itu untuk melangkah ini sangatlah besar ya. Dengan seperti ini, dengan memberikan pencerahan politik dewasa, memberikan pencerahan politik yang bagus, menjadi pemilih yang cerdas, itu kita secara tidak langsung sudah membangun Melaka kita tercinta sebagai tanah terjanji untuk kaum muda Melaka. Jadi jadilah pemilih yang cerdas, jadilah, tidak perlu menjadi apa-apa sih, tapi cobalah untuk tidak membangun terminologi politik yang sangat tidak dewasa. Nah, kemudian sebagai mahasiswa harusnya membicarakan soal gejolak-gejolak sosial, harusnya membicarakan soal konflik-konflik sosial di sekitaran kita ya artinya dari media kita membaca media-media yang mengekspos, mempublis kasus-kasus persoalan sosial yang ada di daerah kita. Harusnya kita sebagai mahasiswa, agent of change ya, agen perubahan, harusnya membicarakan itu, menyikapi itu, bukan berbicara tentang politik. Tidak salah menurut saya ya, tidak salah, tapi di tengah maraknya persoalan sosial, kita bahkan cenderung aktif membicarakan soal politik ya, padahal kita sadar kita bukan ahlinya. Tidak apa-apa menurut saya, tapi alangkah lebih bagusnya mahasiswa duduk bersama, rembuk bersama, bergumul bersama, membicarakan, menyikapi persoalan-persoalan sosial. Nah, arti substansi pada konten-konten ini, yang pertama, sebagai pemuda, sebagai pemilih cerdas, pemilih intelektual, berhenti sudah, bukan berhenti sih, tapi kembali ke kesadaran individu. Cobalah untuk tidak membangun istilah-istilah politik ya, membangun terminologi politik yang sangat tidak dewasa. Nah, siapapun pemimpinnya, siapapun yang akan terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Melaka ke depannya, dia akan memimpin kita semua selama 1 periode ke depannya, kurang lebih 5 tahun ke depannya. Nah, jadi saya sampaikan sekali lagi, pilihan politik itu boleh berbeda, tapi janganlah untuk saling membeda-bedakan. Kemudian tugas mahasiswa itu membicarakan masalah sosial, menyikapi persoalan-persoalan sosial, menyikapi belenggu-belenggu sosial, menyikapi konflik-konflik sosial, bukan membicarakan politik. Sadarlah sudah ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai 8 menit terakhir. Terus dukung konten saya, Bung Jacinto Channel Official, supaya saya lebih semangat lagi dalam berkarya dan lebih memikirkan konten-konten inspiratif, konsep-konsep inspirasi untuk mempersembahkan kepada teman-teman semua. Terima kasih, merdeka.